Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kembali di Kang Pesa PI Channel. Ya, di video ini kita kembali lagi dalam konten diskusi kolaborasi. Nah, sekarang ini Kang P bersama teman-teman KIB seperti biasa ditemani oleh Mas Iskandar. Mas Iskandar ini sekretarisnya KIB, kolaborasi inovasi bisnis. Ya, bagi yang belum tahu, KIB adalah pusat riset, pendampingan dan pengembangan operasi dan UMKM. Nah, sekarang kita sudah kedatangan tamu nih. Nah, bagian dari pengurus juga, pengurus KIB. Kebetulan beliau ada direktur utama dari BPS Botani dengan Pak Jeta. Ya. Gimana kabar Pak Jeta? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah baik Pak. Kita akan bicara-bicara mengenai bincang-bincang diskusi tentang BPS. Ini Sadul Camp ini sebenarnya Pak Jeta nih. Kita selalu bahas tentang bagaimana permasalahan UMKM, ya, terutama permasalahan UMKM itu permodalan. Nah, permodalan. Nah, ini kita angkat nih dari sisi permodalan. Ada Pak Jeta di sini terkait BPS Botani yang sudah membina UMKM ya. Ya. UMKM di seluruh Indonesia, bukan hanya di Bogor nih. Ya. Nah, silakan Pak Jeta mungkin bisa diceritakan perjalanan BPRS dan BPRS itu seperti apa sih BPRS Botani? Ya, baik. Terima kasih Kang Fai. Jadi perjalanan BPRS Botani ini sebenarnya kalau kita lihat sejarah ya, itu BPRS Botani ini dari tahun 92. Jadi udah lama banget. Betul. BPRS Botani ini diprakarsai kalau untuk di sebelumnya namanya Bina Rahma. Itu diprakarsai oleh Orwilsus Ichmi. Ikatan Cendekiawan. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, karena Bogor ini salah satu Orwilsusnya, itu kami diresmikan tahun 92 oleh Pak almarhum B.J. Habibie. Jadi karena niatan almarhum B.J. Habibie ini untuk meningkatkan UMKM, gitu, meningkatkan UMKM dan lain-lainnya. Oke, kalau kita lihat sejarah juga bahwa dari tahun krisis kita tahun 98 yang paling membuat kita pulih itu ternyata UMKM. Balik lagi 2008 terjadi krisis baru lagi. Yang pulih cepat lagi UMKM. Paling bertahan. Dan yang paling terakhir, ya Kang Pei ya, sama Kang Pei. Kita lihat setelah COVID siapa yang paling banyak duluan? UMKM lagi. Artinya UMKM ini udah 3 kali periode dan 3 kali masa, itu bisa bangkitnya cepat dan matinya juga cepat. Nah ini yang menarik nih. Cepat, juga cepat. Kenapa? Karena gini, sebenarnya kalau akses UMKM terhadap permodalan itu minim, menurut saya enggak. Karena banyak beberapa bank itu menawarkan akses pembiayaan atau kredit UMKM itu sangat bertebaran, apalagi dengan adanya pinjaman online dan lain-lain ya. Tapi di balik itu orang tergiur yang malah untuk konsumtif. Nah ini yang bahaya. Nah makanya BPRS Botani hadir di sini sebenarnya bukan untuk sekedar untuk penyaluran UMKM. Mungkin kalau penyaluran UMKM banyak lah bank-bank besar dan lain-lain. Tapi banyaknya kita membina. Mendampingi yang membedakan nih. Iya. Memang kelemahan mereka itu kan pendampingan. Betul. Pendampingan, jadi biar nggak konsumtif kan. Iya betul. Ya BPRS Botani namanya ada S-nya ya. Ada S-nya. Syariah. Itu juga membedakan ya. Ada syariahnya. Jadi kalau ada orang lagi campaign nih, oh anti riba. Iya. Ini udah syariah. Udah syariah. Aman ya. Aman insya Allah. Jadi kata-kata kami itu sesuai dengan syariah semua gitu. Dan itu sesuai dengan fatwa DSN, dengan syariah nasional, karena di pengawas kita juga ada DPS namanya Dewan Pengawas Syariah. Dan kebetulan perjalanan waktu di tahun 2014 IPB melalui BLSD Bogor Life Science Technology itu mengambil alih Bina Rahma ini. Take over untuk sahamnya, dan kemudian baru berhasil itu di tahun 2017. Tentunya dalam kondisi yang tidak baik. Ada kondisinya terbangunnya ya. Iya. Baru di take over tuh. Nah alhamdulillah di 2019 kita semua
masuk ke dalam jajaran direksi dan lain-lain. Nah, bukan apesnya ya, saya nggak bilang apesnya. Alhamdulillahnya diterpa badai. Ketika kita lagi nyusun diterpa badai kedua, yaitu COVID. Yang kita tahu semua ya 2020 ya kita 1 tahun ya kerjaannya kalau kemarin cerita orang Bali cuma makan tidur mati katanya, kita tuh mati Pak 1 tahun, apa tuh makan tidur katanya. Artinya pergerakan kita nggak bisa semua dibatasi dan lain-lain. Nah disitulah kita mulai bahwa ini nggak bisa seperti ini, UMKM ini harus bergerak, tapi bagaimana cara yang benar UMKM-nya. Jadi kadang-kadang kata orang UMKM itu bisnis yang resilience, sangat mudah, ini nggak juga sih sebenarnya. UMKM itu nggak perlu modal besar. Kalau orang bilang UMKM itu perlu modal, betul, tapi nggak besar. Sesuai ide lah. Sesuai, betul. Saya ambil contoh ya, ini bukannya ini ya, misalnya tukang ada ketoprak, ada tentunya ya gitu kan. Dengan modal 1 juta cukup, tapi kenapa dia harus pinjam 50 juta? Nah ini yang menjadikan bukannya membangun, malah jadi konsumtif. Usahanya ya segitu-segitu aja, kecuali dia jadi 50 gerobak. Ternyata kenyataannya enggak kan di lapangan. Nah pembinaan ini yang sangat penting sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita salah kaprah bahwa UMKM ini perlu modal. Oh bukan, yang diperlukan mereka itu pembinaan. Bagaimana UMKM ini bisa masuk ke pasar-pasar yang lebih tinggi gitu kan. Saya kemarin sempat ke daerah Serang ya, itu ada namanya ciri khas di sana apa, bandeng presto ya, kayak bandeng presto, bukan bandeng presto, salah satu makanan khas di Serang itu, kalau saya lupa, jadi ikan, tapi dia nggak tahan, dia cuma daya tahannya cuma 2 atau 3 hari. Artinya ketika dibawa ke luar kota itu nggak bisa. Nah ini yang sebenarnya perlu penanganan khusus nih. Bagaimana bisa jadi awet 1 tahun gitu kan? Tentunya bukan dengan pengawet ya. Nah disitulah inovasi dan teknologi yang dibutuhkan untuk UMKM ini. Apalagi dari IPB ya. Nah ya. Ada support untuk di sains sama inovasinya ya. Nah betul. Jadi kami ini sekarang banyak melakukan kolaborasi dengan beberapa kemitraan kami. Itu bukan cuma pembiayaan kita nggak besar, yang kita kasih cuma 1 juta, 2 juta, paling gede 5 juta. Tetapi bagaimana dia bisa berkembang, gitu kan? Mungkin kalau bagi bapak-bapak yang saya selalu ceritakan bahwa mereka tidak ada namanya bukan willingness to pay gitu kan. Bagaimana mereka mau bayar? Nah, habis itu kalau kita udah ada willingness to pay dengan cara apa? Mereka menabung dulu, Pak. Nah, itu yang kita bangun nih ke UMKM. Bagaimana deh? Betul. Didampingi dulu ya. Dampingi dulu. Ada berapa nih jumlah UMKM yang sekarang ini sudah dibina atau jadi nasabahnya BPRS? Ya, kurang lebih sekitar 15.000. Tersebar di Serang, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah itu mereka aktif tuh menabung setiap hari dengan kumpulan-kumpulan dengan model Grabbing Bank. Kami bekerja sama juga, kolaborasi juga. Dia pakai ini nggak sih? Kan biasanya kalau BPR ya banyak kita nih kenal tanggung renteng. Ya betul. Sama tuh ya, tanggung renteng ya. Sama. Kelompok dibuat kelompok. Ya. Jadi kalau nggak bayar nih, tanggung nih semua. Dan ada juga yang UMKM kami di beberapa tempat untuk di Bogor khususnya kita pick up langsung. Jadi UMKM kita pick up langsung, dan ada beberapa nasabah kami yang tadinya pinjaman sekitar 20 juta sekarang udah sampai miliaran. Kenapa? Karena usahanya berkembang, naik kelas. Tadinya mesinnya 1 jadi mesinnya 4. Nah ini kan peruntukannya, dan kami sebenarnya banyaknya sebagai konsultan lah. Bukan cuma penyalur tapi konsultan. Bapak butuh apa yang menjadi perkembangannya seperti apa. Nah kadang-kadang namanya pebisnis, yang penting maju dulu gitu kan. Profit oriented. Nah tapi dia tidak memikirkan begini, banyak spot-spot celah ya, kalau misalnya bahasa ininya celah-celah di mereka UMKM ini,
yang kadang-kadang tidak terpikirkan. Iya. Nah itu yang saya sering diajari sama komisaris kami, bahwa sama kami juga jalan dulu nanti kelihatan nih celah-celahnya. Oh iya ternyata pengirimannya nggak bisa sesuai dengan waktunya. Nah kenapa nih? Nah itu makanya kita sangat perlu kolaborasi ini gitu kan. Jadi fungsi pendampingan seperti itu ya. Betul. Jadi ada kontrol ya. Kontrol. Nah, terus bagaimana nih kalau pembedanya nih, kadang-kadang kan mereka tuh dari sisi pengajuan ya, Ya. nah, kesulitan pengajuan dari sisi pemberkasan, terus laporan keuangan juga yang Berantakan. di BPS Botan ini gimana nih BPS Botan ini? Sama nggak seperti yang lain? Apa yang membedakan? Nah jadi gini, biasanya kami membantu untuk bikin laporan keuangannya mereka. Oke. Nah, secara sederhana tentunya. Kita belum ada software khusus, nanti kita bisa lah dikolaborasi kita bikinkan untuk itu Aplikasi keuangan. aplikasi keuangan yang sederhana sebenarnya, User friendly. karena apa? Yang seperti kita tahu bahwa UMKM ini masuknya satu keluarnya banyak. Nah ini yang bahaya, ya kan? Bahaya, ya. Karena satu kantong, Nggak Satu berimbang, kantong ya. tapi Satu kantong. dia spreading nih. spreadingnya banyak. Biaya sekolah. Nah, betul kan? Nggak Biaya balance. sekolah, pas mau untuk modal karena dia tidak Alokasinya ya. disiplin untuk alokasi itu, karena merasa masih punya uang. Oke, kayak misalnya let's say warung kelontong ya. Iya. Warung kelontong penghasilan sehari itu nggak kurang dari 1 juta, bahkan 2 juta gitu kan. Kalau yang kecil Iya. bisa kebayang 60 hari dia tanpa libur, Ya. 60 juta. 60 juta. Uangnya dia. Hmm. Iya kan? Itu Tapi sama modal. nah, itu kan sama modal. Ya. Dia nggak mikir berapa sih keuntungan saya Hmm. yang bisa saya Pasti di pakai. split ya. Nah itu saya balik lagi bahwa kedisiplinan seperti itu yang kurang. Iya. Jadi UMKM butuh modal, betul, Iya. tapi modal yang kadang-kadang itu kalau kita kasih lebih malah jadi motor atau Iya. kendaraan yang jadi yang apa namanya ya lebih konsumtif lah, Iya, asumtif. tidak menambah pendapatannya, ini yang bahaya. Akses UMKM sekarang sangat gampang, bahkan dari sampai ultra mikro pun itu dapat pembiayaan dari pemerintah, dari yang lain-lain. Cuman tidak ada yang tanda kutip Iya. mengatur, Iya, betul. memberikan literasi keuangan. Makanya BPRS Botani yang membedakan bahwa kami memberikan literasi keuangan. Ya, ada yang bermasalah tentunya ada, karena nggak semuanya juga Iya, orang baik ya. pastilah. Persentase loss-nya. Persentase lossnya pasti ada. Nah, ini sangat unik ya. Jadi ada pendekatan pendampingan dulu ya, jadi Iya. bukan profit oriented. Iya, iya. Nah, itu yang membedakan BPRS Botani dibanding yang lain. Kalau yang lain itu ini ada satu lagi yang saya dengar ya, BPRS Botani ini bukan hanya ngasih pinjaman, tapi pemasaran. Ya, Nah, kadang-kadang kan kalau bank itu kan hanya sampai sekedar Ya. suntikan modal. ya, Itu masalah dia rangkung. ya. Kalau jalan itu Iya. bukan dari pegangan dia nih. Nah, ini dari BPS Botani mah ada ya, Pak? Ya, Contoh Yang saja penting, program. yang penting bayarnya lancar. ya, Kalau jadi gitu. gini Pak. Jadi kami ada beberapa nasabah kami yang mencoba untuk link and match ya, sebenarnya bersanding. Makanya kita perlu untuk semua berkolaborasi itu karena gini, kita punya kebutuhan masing-masing. Betul. Ya, contoh Bapak punya beras, yang ini punya lauk. Hmm. Ketika ini dijual dua-duanya dapat duit, Iya. ya kan? Tapi kan Bapak beli lagi. Iya. Nah, kita link and match saja, ini saling barter nih. Iya. Nah, artinya kami membantu mereka untuk mengadakan juga untuk link and match-nya. Jadi ya, apa sih kebutuhan ini? Ada yang bisa supply nggak? Nah, ini yang nanti mungkin kita ke depannya bisa lebih besarkan lagi gitu, Oke. kolaborasikan lagi. Bahkan misal salah satu kemarin dari salah satu program pemerintah bukan masuk ya, artinya menilai kami, dia ngasih usaha besar, artinya ada PT-PT yang bisa kita supply. Oke. Ternyata itu sangat kesulitan datanya, Hmm. dan sekelas kami pun itu sangat kesulitan. Nah, ini yang menurut saya ini bisa kita elaborasi lebih jauh, bahwa UMKM di kita banyak, tapi gimana cara standarisasinya. Nah, penyakitnya kan dua UMKM ini. Iya. Satu, kontinuitas dengan jumlah barangnya yang pernah. Oke, kontainer pertama oke, kontainer keduanya ya begitulah. Ini memang image ya, image yang sering kita bahas juga terkait
kualitas. konsistensi, Ya, konsistensi produk itu kan mereka SOP lah, Iya, mereka jangan menggunakan SOP. betul. Ini yang kadang ini bagus nih BPRS Botan ini bikin circle. Iya, Circle terkecil itu loh dia. Misalkan tadi di daerah Serang ini potensinya apa? Kan saling membutuhkan gitu. iya, Yang ini ada ikan, ini ada beras, ya iya, kan? betul. Dari circle terkecil baru kita jual ke luar, Luar. lokal market dulu deh. Betul, Kalau lokal marketnya sudah terpenuhi baru keluar. betul. Nah, karena kan enggak ini semuanya fokus keluar nih. Iya, Ternyata lokal marketnya sendiri nggak ada. Nah kemarin juga BPS dari program ini dapat penghargaan ya. iya, alhamdulillah kami Penghargaan apa? 2 tahun dapat penghargaan ya. Jadi tahun 2022 kami dapat 2 penghargaan. Yang pertama BPRS terbaik di kategori 50 sampai 100 dan pemberdayaan UMKM nomor 1 versi Asbisindo. Iya. Dan tahun kemarin 2023 alhamdulillah kami dapat 3 penghargaan. Ya, dari Infobank BPRS dengan aset 100 sampai 250. Selanjutnya kita dapat dari versi Republika BPRS terbaik. Yang ketiga kita dapat pemberdayaan lagi UMKM nomor 1. Jadi circle-circle ini yang kita coba bangun. Jadi kalau saya punya pandangan bahwa kalau masyarakat yang terlalu bawah itu jangan dikasih pembiayaan, maka kita bermasalah. Kasih dia sedekah besar, itu yang lebih cocok. Nah makanya sekarang saya mau menyasar yang lebih bawah. Kami sekarang lagi menggerakkan wakaf. Badan wakaf ya. Badan wakaf kita bekerja sama dengan Badan Wakaf IPB, Biswaf dan ada sama sister company kami. Kita mengembangkan. Salah satunya wakaf benih unggul. Nah ini kan yang di masyarakat juga. Biasanya masyarakat panen, habis itu naruh lagi, ya dengan benih yang ada. Artinya bukan benih unggulnya. Nah kita coba sekarang dengan benih unggul. Berarti tidak dalam bentuk uang ya Pak ya? Tidak. Ya, Tidak. Mesin ya. Jadi modal. Jadi saprotan kita kasihnya. Nah begitu dia mau panen, kita kasih dia tenaganya dan nanti bagi hasilnya setelah penjualan kan tentunya ada keuntungan. Ya untuk anaknya beasiswa, untuk jadi 2 manfaatnya. Nah ini yang sekarang saya sedang kembangkan. Kebetulan OJK juga mendukung ini karena isu ketahanan pangan ini luar biasa Pak. Betul. Iya kan? Isu ketahanan pangan ini luar biasa. Terutama musuhnya tengkulak. Nah betul. Gimana caranya mengalahkan tengkulak itu? Iya. Kalau kita mungkin belum sampai sana Pak, karena udah terlalu masif mereka. Iya. Tapi setidaknya bagaimana produktivitas mereka tinggi. Contoh, kalau kita kasih satu misalnya tadi yang saya sebut benih padi ya, ketika dia panen dia tanam lagi, itu hasilnya nggak akan maksimal Pak. Misalnya panen pertama 5 ton, panen kedua akan menurun 3 ton, bahkan bisa makin turun. Karena apa? Kualitas dari benihnya ini juga baru. Itu mengharuskan penyalahan yang seberapa luas gitu. Nah, ini lahan-lahannya kemarin kita uji coba di lahan 3 hektar. Nah, jadi ya alhamdulillah kita dapat beberapa nih koneksi malah dari luar negeri sekarang. Yang kemarin ada dari Belanda, dari Saudi, sama satu lagi UNDP. Mereka tertarik terhadap seperti ini. Ya terutama dia dari sisi itu ya modal awal kan bibitnya. Bibit Tapi sekarang saprotan. isunya tuh pupuk. Ya betul. Nah, pupuk yang lebih bagus kan dia ada join buying ya. Join by Buying, nah BPS ini fasilitasi kebutuhan berapa petani nih per kelompok. ya Kita belajarkan secara pakai besar, betul. nah, baru diecer. Decer. Ini Ya. memang masalahnya bagaimana mereka bisa bersaing secara harga. Nah, tentunya nanti hasilnya dari mereka itu kita yang beli juga. Oh, finish good-nya. Finish good-nya kita yang beli. Hasil panen dibeli juga. Dibeli Itu juga. kan ada circle, siklusnya lah. Ekosistem. Ekosistem. Menarik. Jadi ketika tadi kan kita nggak bisa bantu kan hulu hilir. Ya kan kita bantu secara bahan baku, Iya. ya kan baik itu. Misalkan pertanian ya itu dia pupuk, Iya. bibit. Kalau kuliner ya tepungnya, Tepungnya, minyak goreng, betul. disuplai, ya kan. Nah, setelah disuplai ini kan mereka bisa kita hitung HPP-nya. Iya, betul. Di tadi kan ada pendampingan untuk Iya. literasi keuangan.
literasi keuangan. Ya, kan? Kita hitung HPP-nya, setelah keluar kita bisnis itu bisa kita beli. Iya. Dan itu bisa bersaing. Nah, Karena kelemahannya mereka tuh dari bahan baku. betul. Kita mereka parsial gitu, ecer. Iya, iya. Nggak bisa partai besar kalah sama yang perusahaan besar. Iya. Mereka belinya langsung skala besar. Iya. Ini yang menarik nih. Makanya ya mohon doanya untuk Iya. semuanya nih para pemirsa Pay channel ya, Pay channel ya, bahwa pengembangan wakaf di Indonesia, literasi wakaf ini sangat sangat kecil ya. Karena orang tahu ini sedekah, padahal ketika ini berwakaf itu hasilnya kita sudah tahu ya, kayak misalnya khalifah yang kita kenal dengan sumur ya, Usman bin Affan. Oh iya, oke. Ya, dan sampai saat ini dia sekarang sudah punya wakaf hotel. Padahal itu kan ribuan tahun yang lalu meninggal. Ya, tapi wakafnya tetap abadi sampai sekarang. Artinya udah wakafnya wakaf produktif. Orang tahunya wakaf cuma 3M. Ya, musola, masjid, makam. Nah, padahal ada wakaf produktif yang bisa ya kita kembangkan bersama. Inilah kekuatan kita. Karena tadi ada S-nya, makanya kita dorong untuk wakaf. Jadi bagaimana caranya nanti berbagi hasil dan lain-lain yang kita melalui wakaf. Nah, dengan ekosistem yang tadi close loop, jadi orang nggak khawatir ketika nanam siapa yang mau beli tadi yang katakan ya. Ini buatan ini unik sekalian juga ya, karena dia beli juga gitu kan. Jadi mereka tuh menanam atau memproduksi apa yang dibutuhkan. Iya. Mereka ada kenyamanan ketika melakukan itu. Ya. Harga sudah bisa proyeksi. Ya, kan? Nanti kita juga yang beli hasilnya berapa. Ini kalau panennya sekian ya, itu udah ada nyaman tuh. Jadi satu pintu ya. Iya. Karena selama ini mereka nggak nyaman. Petani itu masalahnya ya bibit udah mahal, pupuk mahal. Peternak juga kan, ketika sudah jadi nih telur ayam netes dijual murah. Ya, betul. Nggak BEP dia. BEP aja ngejar BEP udah susah. Apalagi profit kan. Ya, kalau kita kan karena ini close loop, jadi kita tahu semuanya. Karena tadi masih belinya kita kasih dalam bentuk samprotan, pembiayaannya samprotan, kita kasih. Habis itu nanti jualnya ke kita lagi dan hasilnya itu dinikmati oleh mereka juga. Yang saat ini jadi hasilnya dua, satu yang nanamnya dapat penghasilan, pasti ya, karena dia yang nanam keluar tenaga dan lain-lain. Hasil dari keuntungan yang dibagi lagi dapat dan untuk masyarakat lagi karena ini wakaf. Nah, sekarang kan ini banyak ketertarikan nih BPRS banyak keuntungan-keuntungan. Gimana cara UMKM untuk bisa gabung? Nah, jadi gini, sebenarnya kalau mau seperti itu gampang caranya. Buka dulu tabungan di kita. BPRS ada di mana aja? Nah, kalau untuk BPRS Botani saat ini emang masih banyak di Kota Bogor. Tapi untuk wilayah-wilayah sekitar nanti kita bisa konekkan ya sama BPRS setempat. Jadi seperti jargon kami di 2023 kalau nggak salah, 2023 ya kemarin kita launching jargon kita sahabat UMKM. Nah ini yang sekarang kita sedang galakan. UMKM bagaimana caranya biar dapat literasi, bukan cuma pembiayaan nggak akan terlalu besar, tapi literasinya ini yang sangat dipentingkan. Dan insya Allah nanti kita dengan KIB ya, kita kerjasama bagaimana akademi UMKM kita gaungkan. Kedepannya kita buat akademi UMKM ya, nanti ada UMKM naik kelas, UMKM internasional ya, mudah-mudahan dengan KIB kita bisa saling kolaborasi ya. Berarti nanti tinggal ada nomor yang bisa dihubungi. Mungkin bisa langsung ke website kami. Websitenya? Ya www.bprsbotani.co.id. Oh, jadi mau konsultasi bisa melalui websitenya ya? Ya, di situ ada websitenya. Bisa di chatnya. Nanti bisa. Sering kunjungin tuh ya websitenya. Websitenya. IG ada nggak IG? IG ada BPRS Botani, BPRS Botani ya, BPRS Syariah Botani misalnya. Nanti tinggal lihat ya kan ada program apa aja atau bisa chat. Ini bisa seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan kita coba karena kita kalau sinergi juga dengan BPRS kita. Jadi tidak hanya BPRS Botani nih, tapi bisa kolaborasi juga. Betul. Jadi kayak kami ada beberapa pembiayaan itu ada yang di luar kota itu kita kerjasama dengan BPRS sekitar. Nah jadi
karena ide besarnya salah satu komisaris kami, Prof. Lukman Baga, itu selalu mendoktrin ya bahwa udah bukan zamannya era kompetisi, tapi zamannya daya sanding. Nah, ini yang sekarang kita gaungkan. Nah, ini sama KIB juga gitu kan. Kita nggak ada yang berkompetisi di sini. Kita semua bersanding semua. Nah, makanya saya menghimbau untuk UMKM khususnya di wilayah Jabodetabek, kita bisa bersanding bersama, memajukan untuk kita semua. Oke, baik Pak Jeta, terima kasih banyak nih, banyak masukan inputannya buat para UMKM bisa bergabung. Ini hal positifnya ada bantuan dari Badan Wakaf tadi ya. Iya. Nah, nanti juga yang sudah sukses mewakafkan lagi. Iya, betul. Dana bergulir. Dana bergulir. Iya. Nah, memang kalau saya sempat tuh sama Basnas sempat menjalankan zakat produktif. Iya. Nah, tapi memang belum berjalan nih secara maksimal kita lihat ya. Ya, mungkin nanti bisa kerja sama saya Kak. Ya, jadi kita zakat produktif itu memang efektif. Ya. Terus bergulir dan menyisikan uang dari yang tadi UMKM tadi kan. Ya. Nah, sekarang terakhir nih Pak Jeta, harapannya apa dari BPRS Botan ini? Ya, harapan kami bahwa ada 5 pilar ya bahwa yang harus kita naikkan. Yang pertama itu infak sodaqoh dan wakaf. Yang kedua qardul hasan, ketika mereka setelah menerima infak sodaqoh naik qardul hasan. Setelah itu, setelah maju ya barulah kita bermuamalah pinjaman. Nah, tingkatan terakhir nih nasabnya bahwa kita berbagi hasil. Nah, ini yang sangat sulit dicapai, tingkatan kelima nih berbagi hasil. Jadi ya berjual beli dulu banyaknya di sini. Nah, kalau misalnya, wah Pak saya nggak bisa berjual beli, udah kita cari sedekah aja dulu, terima sedekah kan emang nggak mampu kan. Begitu dia mampu, ya udah kita kasih pinjaman. Nah, kita menghimbau bahwa untuk semuanya, khususnya warga Bogor, yuk kita sama-sama menggerakkan wakaf ini. Ya. Ya, saya rasa bisa jadi apa ya, safety net juga ya. Yes, untuk betul. terutama untuk UMKM yang sekarang nih Sekarang banyak terjerat sama pinjaman Pinjol. online ya. Karena kemudahan tadi Ya, itu memfoto KTP ya kan. Iya. Tapi kejerat kan bunganya segala macam. BPRS Betul. bisa mengantisipasi, mengatasi ya. Betul. Mudah-mudahan kita bisa membantu lah. Siap. Oke, makasih Pak Jeta. Iskandar, kita sudah banyak ya tadi ada beberapa statement Pak Jeta yang mungkin bisa UMKM gunakan tadi itu terkait keuntungan-keuntungan. Tarafnya ada dari wakaf, terus bikin circle juga pemasaran. Memang mereka tuh hulu hilirnya harus berpegang. Betul. Karena mereka tidak mampu, ada yang produksi aja kan. Iya. Nggak mikir itu pemasarannya gimana kan. Nah, sedangkan pemerintah bikin pelatihan digital marketing. Iya. Mereka nggak paham marketing digital seperti apa sih. Betul. Mereka cukup aja produksi, ya kan. Kita lah yang bantu nih. Betul. Kita butuh selaraskan, ini butuh apa, ini butuh apa kan. Ya. Nah, tanpa mengecilkan yang besar. Ya, Betul. kan? Membesarkan yang kecil. Ya, Membesarkan yang kecil, yang besar bisa. sudah makin besar. Ya, bisa. betul. Mungkin itu ya Sabdul UKM. Kita nanti jumpa lagi di podcast berikutnya bersama KIB Kolaborasi Inovasi Bisnis. Mudah-mudahan materi kita hari ini bisa menjadi manfaat buat Sabdul UKM di mana berada. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe. Kalau ini materinya bagus, di share ya dan like. Komen buat yang mau bertanya tadi, oh nggak paham nih ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar, nanti kita akan balas. Dan jangan lupa kunjungi IG-nya dari BPRS Botani serta websitenya. Itu saja, terima kasih Pak Jeta. Terima kasih banyak Pak Jeta sudah menyempatkan waktunya nih ya. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UKM bangkit.